Liga 1 Indonesia 2022, PSIS tajam di depan, ambiar di belakang. Hai guys, kembali lagi bersama channel Apridani tentunya di seputar cerita kesebelasan PSIS Semarang. Pastinya seru guys. Ya, Liga 1 Indonesia akan segera bergulir. Kompetisi tahunan tersebut dipastikan kick-off pada 23 Juli mendatang. Kebetulan, PSIS main di laga awal kontra Rans Nusantara. PSIS akan bertindak sebagai tuan rumah. Artinya, laga tersebut akan digelar di Stadion Jatidiri Semarang. Nah guys, melihat dari segi persiapan tim PSIS jelang Liga 1, sebenarnya sudah cukup baik dari segi pemain di kubu PSIS cukup menjanjikan. Diketahui, dari sisi skuad PSIS terdapat nama-nama pemain yang tidak kaleng-kaleng guys. Merapatnya pemain terbaik Taisei Marukawa, mesin gol Arema Carlos Fortes, dan banteng tangguh Persibaya Surabaya Ali Sisei menandakan bahwa persiapan PSIS di Liga 1 tahun ini tidak main-main guys. Belum lagi ditambah deretan pemain lokal yang cukup mumpuni. Ada Wawan Febrianto, Octavianus Fernando, dan Guntur Triaji. Tidak hanya itu, PSIS Semarang masih mempunyai deretan pemain yang berkualitas di musim lalu. Seperti sang kreator lapangan tengah yang berpaspor Palestina, yaitu Jonathan Kantilana, Hari Nur Yulianto, dan Bredian Wahyu Sugiantoro. Bek tangguh timnas Indonesia Alfrenda Dewangga, Frendi Saputra, Rahmat Hidayat, Septian David Maulana, Eka Febri Septiawan, dan Wahyu Prasetyo. Di sisi pemain cadangan pun PSIS mempunyai pemain-pemain muda yang berbakat guys, seperti Rian Ardiansa, Kartika Ferdianto, Reza Irviana, Dalvin Rumbino, Andreas Aldo, Jori Guru, Sihabudin, Asya Sandiskara, Taufik Hidayat, dan Rio Syahputra. Namun di sektor penjaga gawang PSIS masih banyak catatan guys. Yovandani Pranata, Fajar Setia, dan Ray Redondo, tiga kiper muda yang dimiliki PSIS Semarang ini belum banyak memiliki jam terbang yang mumpuni. Terbukti melihat dari hasil PSIS ketika mengikuti Piala Presiden 2022, gawang PSIS kebobolan 10 gol. Memang semuanya tidak salah penjaga gawang guys. Ketika tim lawan berhasil menjebol gawang PSIS, bisa jadi pemain belakang PSIS juga patut dievaluasi nih. Namun tidak dipungkiri, tanpa adanya penjaga gawang yang berkualitas, PSIS selalu kebobolan dalam 7 pertandingan di Piala Presiden 2022. Ya, memang kiprah PSIS Semarang di ajang pramusim turnamen Piala Presiden 2022 patut diapresiasi. Kendati perjalanan Taisei Marukawa CS hanya sampai pada babak semifinal. Perjalanan PSIS yang sampai di semifinal ini meningkat jika dibandingkan dengan turnamen pramusim sebelumnya, Piala Menpora 2021 yang hanya sampai di babak 8 besar. Di Piala Presiden 2022, PSIS jadi tim terproduktif dengan mencetak 17 gol ke gawang lawan. PSIS juga tampil tak terkalahkan hingga babak 8 besar. Hanya di semifinal, tim asuhan Sergio Alexander mengalami 2 kali kekalahan melawan Arema FC dalam 2 leg. Di sisi lain, Sergio mengatakan PSIS tetap masih punya PR soal penyelesaian akhir dan juga sektor pertahanan yang akan jadi bahan evaluasi ke depan. Jika PSIS dikenal menjadi tim yang terproduktif di Piala Presiden, catatan kurang baik justru di sektor pertahanan. Sebab PSIS selalu kebobolan dalam 7 pertandingan di Piala Presiden 2022. PSIS Semarang memang memulai turnamen dengan torehan hasil sempurna dengan kemenangan telak 6-1 atas Persita Tangerang. Kemudian menahan imbang Dewa United dengan skor 2-2 dan menang tipis 2-1 atas Persis Solo. PSIS Semarang menutup babak fase grup dengan hasil yang juga sempurna guys, yakni menang 5-2 atas PSS Sleman. Tak hanya kemenangan yang menjadi catatan apik PSIS Semarang di grup A Piala Presiden 2022, namun juga koleksi gol-gol cantik yang mereka sematkan dilanjutkan dengan kemenangan di babak perempat final saat menghadapi Bayangkara FC. Laga yang berakhir imbang 1-1 membuat PSIS Semarang menantang Bayangkara di babak adu penalti hingga berakhir dengan skor 9-8. Namun, PSIS Semarang harus mengakhiri petualangannya di babak semifinal Piala Presiden 2022 setelah kalah dari Arema FC dengan agregat akhir 4-1. Artinya, membuktikan lapis kedua PSIS belum bisa nyetel.
Dan seolah-olah PSIS hanya mengandalkan sosok bintang Carlos Portes. Absennya Carlos Portes membuat lini depan dan tengah PSIS bermasalah. Bisa dilihat sejak leg pertama, sejak striker jangkung asal Portugal diganti, daya gedor PSIS langsung melempem. Di leg kedua ini, PSIS hanya mengandalkan Harry Nur. Namun, permainan Harry Nur pun kurang maksimal. Artinya, peran Portes sangat vital. Dan dia tidak hanya bermain sebagai striker, namun juga kreator serangan. Terbukti, gol-gol PSIS sejak babak penyisihan Piala Presiden, Carlos Portes salah satu penyumbang asis dari gol-gol tersebut. Untuk PSIS bisa menjadi hebat, mungkin bisa melihat sosok pelatih top Dragan Juganovic. Coach Dragan ketika menukangi PSIS pernah mengungkapkan kunci untuk membuat PSIS menjadi tim yang hebat. Tidak dari pemain bintang, tidak dari pelatih hebat, namun dari keseriusan latihan setiap harinya. Coach Dragan pernah mengungkapkan, latihan adalah mempraktikkan berbagai skenario yang sering terjadi dalam permainan. Tujuannya adalah solusi, bukan skill yang menciptakan solusi, kata Dragan. Jika para pemain sudah pernah dan menjadi terbiasa dengan berbagai skenario yang terjadi di lapangan, maka seharusnya para pemain bisa mengambil keputusan yang tepat agar laga berjalan sesuai keinginan. Memang, ingin menjadi hebat itu membutuhkan proses yang lumayan panjang. Ibarat pepatah, bisa karena terbiasa. Karena menurut Dragan, untuk menjadi tim hebat, PSIS Semarang haruslah menjadi ahli di bidangnya. Ini sebabnya kebutuhan untuk membuat skenario yang berulang itu penting. Kalian tidak bisa menjadi hebat jika itu bukanlah hal yang sering kalian lakukan, kata mantan sang suhu Dragan Juganovic. Oke guys, kiranya dengan kekalahan PSIS kali ini bisa menjadi pembelajaran bagi tim PSIS untuk persiapan dalam menghadapi laga di Liga 1 Indonesia. Ikuti terus informasi seputar PSIS Semarang hanya di channel Apridani. Masih banyak berita-berita yang lain guys seputar PSIS tentunya yang masih akan kita bahas dan sampaikan ke teman-teman semuanya. Dan jangan lupa subscribe dan like, tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan beritanya. Dan juga mohon komennya ya guys, karena kami butuh saran kritik dari teman-teman pecinta bola semuanya. Salam olahraga, bravo PSIS!